Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas Dukcapil, Bapak Ketua Komisi D, dan semua rekan-rekan dari dunia pendidikan yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Virtual yang kita laksanakan pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Makassar, untuk bisa bersilaturahmi dengan stakeholder dunia pendidikan, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran sistem daring sejak pandemik COVID-19 ini kita sudah laksanakan hampir sudah lebih dari 3 bulan, dan kenyataannya memang ada beberapa kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang dirasakan baik oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun siswa. Sehingga pada kesempatan ini kita lakukan Fitcon untuk kita bisa memberi satu solusi atau mungkin satu metode kira-kira model pembelajaran jarak jauh ini bisa lebih efektif, bisa lebih maksimal lagi sehingga tidak mengurangi daripada kualitas pendidikan maupun kurikulum yang ada. Kemudian pada kesempatan ini juga akan kita diskusikan bersama sekaligus memberikan informasi dan sosialisasi terhadap persiapan penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2020 untuk tingkat Kota Makassar. Mungkin itu sekedar pengantar dari kami. Kami mohon kiranya Bapak PJ Wali Kota Makassar untuk bisa memberikan arahan-arahannya, sekaligus kita bisa membahas kira-kira solusi apa yang terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas dalam keadaan pandemik COVID-19 seperti ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Haji Andi Amalia Malik Hambali, Sarjana Hukum. Dan menarik sekali apa yang disampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini merupakan tahun yang berbeda untuk penerimaan peserta didik baru, karena ini masa pandemi dan tentunya ada formasi khusus, formulasi spesial yang tentunya harus diberikan untuk panitia penerimaan peserta didik baru ini. Kerjasama yang sudah disampaikan juga di Dukcapil Makassar, ada juga Ibu Dr. Aryati Puspasaryawadi bersama beliau dan juga bersama Kominfo serta Dinas Sosial. Ini menjadi satu kerjasama yang sangat begitu kompak dan diharapkan bisa menjadi satu kerjasama yang juga tentunya mensukseskan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini. Baik, Bapak PJ Wali Kota Makassar tentunya akan banyak menyampaikan pesan-pesan ataupun juga harapan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini. Untuk itu, kita langsung saja untuk mendengarkan arahan sekaligus sambutan dari Bapak Pejabat Wali Kota Makassar, Profesor Dr. Yusran Yusuf. Kepada Bapak Wali Kota yang kami cintai, yang kami hormati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya juga sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga hari ini seluruh stakeholder pendidikan di Makassar bisa bertemu. Alhamdulillah. Tentu pertama-tama kami mengucapkan salam hormat kepada Ketua Komisi D, Pak Wahid Tahir, yang juga mengikuti acara kita pada hari ini, seluruh kepala sekolah, pengawas dan penilik yang juga mengikuti Fitcom ini, dan juga stakeholder pendidikan kita, teman-teman dari Dewan Pendidikan dan PGRI. Terima kasih Pak. Saya di sini didampingi oleh Kadis Pendidikan dan juga Kadis Dukcapil. Pertemuan pada hari ini memang kami diskusikan setelah kami bertemu dengan beberapa stakeholder pendidikan. Kami sudah bertemu dengan PGRI dan juga bertemu dengan Dewan Pendidikan dan tentunya dengan seluruh pejabat di Dinas Pendidikan. Ini penting sekali karena salah satu unsur yang menurut saya penting mendapat perhatian utama adalah bagaimana pendidikan di Makassar ini
kita bersama-sama menata secara simultan. Tentu ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan pendidikan dan akhirnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Kita tahu bersama bahwa dalam waktu dekat akan ada penerimaan siswa baru. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa sejak pandemi COVID ini, sistem pendidikan kita mengalami metode pembelajaran yang sangat berubah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih progresif dan juga upaya inovasi bagaimana kita mengatasi kendala-kendala di pendidikan yang kita tahu bersama, persoalan fasilitas, masalah guru, ya, kemudian masalah-masalah keterbatasan ruang belajar, itu semua masih kita hadapi. Di satu sisi kita juga menghadapi masalah pandemi COVID ini. Oleh karena itu, pertemuan pada hari ini saya berharap ini adalah kita bersilaturahmi sekaligus mungkin menjadi wahana kita untuk saling memberikan saran dan masukan, dan tentu hasil pertemuan inilah menjadi kerangka kita bersama untuk mencoba menerjemahkan di level unit kerja masing-masing. Yang kedua, saya juga berharap kepada seluruh lembaga pendidikan mulai dari TK sampai SMP, semua pengawas, penilik bisa menjadi bagian dari duta edukasi COVID kepada masyarakat, terutama bagaimana menyebarkan informasi lengkap terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani pandemi COVID, termasuk juga adalah informasi-informasi yang penting kita luruskan sekiranya ada masyarakat yang mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Itu yang saya harapkan dari seluruh tenaga pendidikan dan juga tentu seluruh pejabat di Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan yang terakhir mungkin tentu saya sebagai PJ Wali Kota sekali lagi berkomitmen penuh untuk bagaimana kita bersama-sama memperbaiki sistem pendidikan kita secara bertahap. Karena waktu saya ini sangat terbatas, sangat singkat, maka tentu yang saya harapkan adalah bagaimana saya meletakkan fondasi perencanaan yang bagus untuk menjadi roadmap kita untuk mengatasi pendidikan ke depan. Saya titip ke Pak Wahab sebagai Ketua Komisi D, mohon bantuannya untuk bisa mengawal pendidikan ini supaya kita bersama-sama bisa mewujudkan Makassar sebagai salah satu kota madya yang memiliki kualitas pendidikan yang semakin baik. Saya kira demikian, Linda Host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Ibu Dr. Ariati Puspasari Abadi SPMSI, terkait dengan persiapan ataupun juga kolaborasi yang tentunya akan terjalin dengan baik dengan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru 2020 ini. Kami silakan kepada Ibu Dr. Ariati Puspasari Abadi SPMSI. Kami juga sudah Untuk Dukcapil pada kesempatan kali ini pelaksanaan PPDB yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun ini memang kami akan mensupport apa yang dibutuhkan dari Dukcapil. Sebagaimana kita tahu bahwa proporsi dari penerimaan PPDB di mana sistem zonasi ini cukup besar, bahkan porsinya itu setengah dari jumlah siswa yang akan diterima, maka keberadaan Dukcapil memang sangat dibutuhkan. Dan insya Allah kami Dukcapil sudah melakukan komunikasi yang intensif dengan Ibu Kadis Pendidikan dalam rangka membantu melakukan verifikasi terhadap salah satu dokumen yang dianggap penting di dalam pendaftaran untuk sistem zonasi, yaitu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini, dan selain itu juga mungkin akte kelahiran ya Bu ya? Ya, akte kelahiran yang keluarga, tetapi untuk sistem zonasi memang yang cukup besar pengaruhnya adalah kartu keluarga, di mana memang di dalam aturan Dukcapil itu membutuhkan adanya akses yang diberikan oleh pihak Dirjen Dukcapil untuk bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini nanti ada adminnya, sehingga pada saat pendaftaran siswa baru akan mudah dilakukan verifikasi apakah siswa ini memang betul-betul
ada di dalam kartu keluarga yang didaftarkan di dalam sistem zonasi. Saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Saya kira progres kerjasama kita sementara berlangsung. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan MOU dan dilanjutkan dengan nanti kita akan menyalurkan untuk langsung dikomunikasi dengan pihak di Dirjen Dukcapil untuk segera mendapatkan hak akses yang bisa digunakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk itu kita akan langsung mendengarkan. Ini merupakan satu komentar yang juga mungkin akan lebih menggelegar begitu, karena beliau selalu vokal, terkhusus juga dengan banyak hal terkait dengan tugas-tugas beliau di Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Abdul Wahab Tahir, Sarjana Hukum, yang tentunya akan kita dengarkan bersama bagaimana beliau melihat dan bagaimana beliau akan mengawal untuk penerimaan peserta didik baru ini. Untuk itu kepada Bapak Ketua Komisi D DPRD Makassar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ibu Kadis Pendidikan dan Kadis Capil, dan beberapa kadis yang tidak sempat kelihatan. Selamat siang Pak Wali, dan Pak Wali itu saya tangkap betul dan saya maknai dalam. Saya pikir kita sependapat Pak Wali. Kalau kita bicara soal kota, ada dua sebenarnya hal yang sangat substansi. Apa itu? Soal peradaban. Peradaban manusia itu ya pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, ya kita bicara soal peradaban. Dan yang kedua adalah soal kesehatan. Hanya saya harus sampaikan ke forum silaturahmi ini, karena ini mengundang semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Ya seharusnya para pemangku kepentingan itu bekerja pada proporsi dan kewenangan masing-masing. Jangan kemudian karena merasa diri pemangku kepentingan, kemudian bekerja melebihi kewenangan dan kewajibannya. DPR ya kepentingannya ya mengatur anggaran dan melakukan proses pengawasan terus-menerus dalam rangka pelaksanaan proses jalannya pemerintahan di Kota Makassar, khusus di Dinas Pendidikan. Saya ini di Komisi D, Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian, dikaget-kagetkan ya. Dalam kurang waktu ya sampai 1 tahun saya harus ketemu dengan 3 kepala dinas, 3 PLT kepala dinas yang tiga-tiganya berbeda-beda gaya kepemimpinannya. Mulai dari Pak Hasan, Pak Rahman, dan Ibu sekarang ini. Sementara menurut saya di Dinas Pendidikan itu, minta maaf Pak Wali dan seluruh stakeholder yang ada, itu butuh perhatian khusus, butuh kepedulian yang tinggi. Banyak yang harus diselesaikan, banyak harus yang dikerjakan. Mulai dari persoalan birokrasi, soal teladan dan keteladanan, itu perlu menjadi fokus perhatian kita. Belum kita bicara soal infrastruktur kita. Hampir semua beberapa sekolah kita, gedung-gedung sekolah kita di Makassar ini ya peninggalan wali kota terdahulu. Wali kotanya ya almarhum Depa Tompo, sehingga memang butuh pembenahan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Pak Wali Kota pada saat beberapa kali pertemuan secara informal. Dalam sebuah kepemimpinan itu yang dibutuhkan legasi. Dan saya nantang Pak Wali untuk berbuat legasi dalam bidang pendidikan. Harus kita buat karya-karya monumental. Soal PPDB, saya terima kasih karena Capil sudah mau melakukan komunikasi dan on progress. Kami juga di Komisi D, Pak Wali, on progress soal PPDB. Kami mewanti-wanti, tidak ada orang yang bisa melakukan intercept pada PPDB. Apalagi ada orang yang memperasakan DPR, jangan, tidak boleh. Yang boleh memperasakan lembaga itu hanya 4 orang, selebihnya harus berkoordinasi dengan Komisi D. Ini penting Pak Wali dan seluruh stakeholder yang ada, karena ini menyangkut kewibawaan pemerintah. Coba bayangkan, kalau seluruh panitia PPDB diintercept oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terganggu nanti penerimaan kita. Akhirnya, anak-anak kita yang harusnya ditempatkan di sekolah itu terpaksa kemudian tersingkir dengan begitu saja. Oleh karena itu, mohon izin Pak Wali,
Tabe, Lompo semua ini pada stakeholder. Komisi D kali ini gayanya lain. Sangat reaktif, responsif sekali soal PPDB ini. Ini saya sudah wanti-wanti kepada Ibu Kadis. Mapping baik-baik, buat skala prioritas. Nggak boleh kemudian kejadian-kejadian tahun lalu itu terulang kembali. Dan kita akan berikan dukungan total kepada Dinas Pendidikan, Pak Wali. Kita tidak mau mencampuri urusan hal-hal yang menyangkut teknis. Silahkan mereka kerjakan. Nah, ada beberapa klaster yang muncul laporan dari masyarakat soal PPDB itu. Nah, itu kemudian menjadi rujukan kami untuk kemudian melakukan kerja-kerja kedewanan kami. Ada beberapa sekolah itu memang dalam radar kami, Pak Wali Tabe, karena potensi chaosnya tinggi sekali. Karena kepentingan di sana tinggi sekali. Ada beberapa sekolah unggulan dan kemungkinan besar kita akan lakukan pengawasan khusus terhadap sekolah-sekolah tadi. Dan Tabe Lompo kepada seluruh kepala-kepala sekolah, jangan mengambil kebijakan yang kemudian tidak terkoordinasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan. Saya tahu betul, karena saya ini sudah 3 periode di DPR Kota Makassar. Banyak penambahan ruang kelas yang kemudian tidak terkoordinasi dengan baik dengan Dinas Pendidikan. Yang terjadi adalah yang terjadi adalah potensi nepotisme, kolusi dan korupsi yang ada di dalam itu. Saya wanti-wanti Tabe Lompo ini Pak Wali. Saya wanti-wanti kepada seluruh stakeholder yang ada. Jangan coba-coba lakukan. Karena Komisi D ini sangat reaktif dan betul-betul responsifnya tinggi sekali dalam soal PPDB. Ya, jangan kemudian terkaget-kaget nanti Pak Wali, Ibu Kadis. Kemudian kalau Komisi B merekomendasikan beberapa orang pejabat yang kami curigai telah melakukan pelanggaran kewenangan dalam soal PPDB tadi. Kami sudah mewanti-wanti kepada Ibu Kadis bekerja dengan baik dan Komisi D siap pasang badan untuk Anda. Gitu. Tapi lakukan perbaikan. Bersihkan semua itu para orang-orang yang selalu membuat kerusuhan dalam tanda petik di Dinas Pendidikan. Selalu mencari-cari celah kemudian bermain pada ruang-ruang yang sebenarnya bukan ruang-ruangnya. Gitu. Dinas Pendidikan itu dinas pelayanan. Jangan bermain politik di situ. Kalau ada pejabat yang ingin bermain politik di Dinas Pendidikan, berhenti Anda jadi pejabat Dinas Pendidikan, atau mau jadi penjual buku, mau jadi pengusaha, anu saja. Berhenti jadi pegawai, buat permohonan di pabrik buku dan bekerja jadi penjual buku. Nggak boleh kemudian seperti kejadian-kejadian lalu terjadi lagi. Tabe Lompo ini Pak Wali, saya agak keras dalam dunia pendidikan ini karena saya bicara soal peradaban manusia. Tanggung jawab tertinggi nanti di kemudian hari yang akan diminta pertanggungjawaban soal maju tidaknya peradaban manusia di Makassar itu adalah Pak Wali Kota Makassar, Ketua DPRD, dan Abdullah Abtair sebagai Ketua Komisi D. Saya tidak mau digugat oleh Allah. Oleh karena itu saya agak sangat keras dalam soal PPDB ini Pak Wali. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis, jalan saja, semua kita akan hadapi secara bersama-sama. Jangan ragu dan jangan buat ruang kompromi. Karena kompromi itu bisa menimbulkan chaos di mana-mana. Karena itu tadi perilaku manusia ini tidak punya rasa puas, selalu mau melakukan sesuatu melebihi kewenangannya. Dari awal saya sudah sampaikan seperti itu Pak Wali. Oleh karena itu saya senang sekali ini, hanya saya bermohon Pak Wali kalau bisa jangan lagi diganti-ganti kepala dinas Pak Wali, karena pusing juga saya ini. Dalam satu tahun 3 kepala dinas. Beda-beda gaya kepemimpinannya. Ini bagus ini karena lebih familiar karena dia wanita. Kita mau tes ini kemampuan seorang ibu mengelola pendidikan yang tensi carut marutnya tinggi sekali. Lantas ada catatan juga Pak Wali. 3 bulan setelah saya menjabat Ketua Komisi D, tiba-tiba saya mendapat LHP BPK soal mutu pendidikan kita yang turun drastis. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau wali kota kemarin agak susah kita temani bicara, ya wali kota sekarang ini agak enak ini bicaranya. Makanya kita buka-bukaan sekarang. Itu menjadi fokus perhatian LHP BPK itu Pak Wali. Masa iya ada guru, ada kepala sekolah tidak mampu mengakses internet? Itu kan luar biasa. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan ini kita akan dorong penganggarannya untuk melakukan rehabilitasi gedung-gedung baru, membuat gedung baru, membuat ruang kelas baru, peningkatan sumber daya manusia, tenaga pengajarnya dalam rangka itu tadi, agar LHP BPK tahun depan kemudian memposisikan kembali Makassar sebagai kota layak dunia pendidikan.
Dan seperti sekarang ini turun sekali Pak Wali. Mungkin Ibu Kadis belum melaporkan, jadi saya laporkan memang ini. Ada LHP BPK turun, drop jauh sekali. Di atasnya kita Kabupaten Nrekang. Kampungan sekali ini kalau begini nih. Oleh karena itu mohon perhatiannya Pak Wali, atensi khusus, jalur khusus saya minta. Kemudian kita akan bangun bersama-sama komunikasi. Sekali lagi saya jamin, DPRD Makassar tidak akan mencampuri teknis soal PPDB. Kalau ada yang lakukan itu, silakan lapor ke Komisi D. Saya akan lakukan nota keberatan, petisi keberatan terhadap orang oknum yang melakukan intercept langsung. Kecuali pada 4 pimpinan, karena mereka adalah marwah pimpinan lembaga DPR. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf tidak bisa terlalu lama, karena kebetulan saya reses. Hanya kepedulian yang tinggi saja dan rasa hormat saya kepada Pak Wali, sehingga saya masuk di ruangan ini. Saya reses sebenarnya Pak Wali. Hanya ya itu tadi rasa hormat yang tinggi saya kepada Pak Wali dan seluruh jajaran stakeholder pendidikan, terutama Ibu Kadis yang tengah malam menelpon saya mewanti-wanti untuk hadir. Saya pikir cukup, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah Makassar, Dinas Pendidikan akan tampil kembali menjadi Dinas Peradaban Manusia. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Wahab. Ya. Iya. Jadi penegasannya tidak boleh lagi ada titipan-titipan. Tidak boleh. Itu merusak birokrasi kita. Oke. Tidak boleh. Semua kami sudah mewanti-wanti bahwa intercept itu dimungkinkan tanpa melihat proporsi kebutuhan ruangan dan kelas. Kalau kemudian ada penambahan ruang dan kelas, itu tetap harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Tidak boleh seperti tahun-tahun kemarin. Seenaknya saja mengambil kebijakan. Kalau ada yang seperti itu, pasti Komisi D rekomendasikan kepada Pak Wali Kota untuk diganti. Iya, yang hebat ini karena awal PJ Wali Kota kita ini, Pak Wahab, langsung memberikan gedung baru untuk Dinas Pendidikan. Ini tentunya untuk perbaikan Dinas Pendidikan ke depan. Seperti itu Pak Wahab? Ya kan, tidak salah kan kami merekomendasi beliau jadi PJ Wali Kota kan. Oke, baik. Ya kalau kami salah ya kami harus nyatakan salah. Tapi hari ini ya Anda rasakan kan, orang yang pertama menikmati PJ Wali Kota itu adalah Dinas Pendidikan. Ya silakan nikmati, tapi jangan terlalu lama berbulan-bulannya Ibu Kadis. Karena saya sangat reaktif dalam persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Baik Pak Wahab, terima kasih. Semoga masih punya waktu bergabung bersama kami sebentar. Bapak PJ Wali Kota Makassar, kita mungkin akan meminta juga tanggapan beliau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi. Ini tidak ada lagi yang namanya titipan-titipan, tidak ada lagi yang namanya orang yang dititipkan di kakaknya, karena di Dukcapil sudah mengatur dengan baik untuk kependudukan ini. Pak Wali, kalau bicara juga tentang yang namanya penerimaan peserta didik baru ini, apa yang juga menjadi poin penting yang juga Bapak ingin sampaikan untuk seluruh kepala sekolah, yang katanya juga Pak Wali, ini masih ada kepala sekolah yang gagap teknologi, tidak bisa memakai fasilitas teknologi dengan baik. Silakan Pak Wali. Ya, yang pertama tentu saya berterima kasih kepada Pak Wahab, Ketua Komisi D, yang juga konsen sekali. Saya kebetulan kan dari keluarga guru ya, kemudian saya juga dari lembaga pendidikan, sehingga saya ingin betul dalam waktu yang singkat saya bisa memberikan sesuatu yang mungkin bisa menjadi trigger untuk penataan ke depan. Oleh karena itu, langkah pertama saya kemarin adalah memastikan kantor Dinas Pendidikan itu layak secara performance, ya. Makanya kami langsung itu sebenarnya sebagai gambaran awal bahwa kita ini serius, ya. Nah, oleh karena itu ini harus diikuti juga langkah ke bawah, kepala sekolah, pengawas, dan juga memberikan juga bahwa kami support juga kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi, ya. Kami dengan Kadis Pendidikan betul-betul sudah mengekspos 2 kali, dan kami sebenarnya sudah melihat di mana titik-titik benang kusutnya dan yang mana yang harus disentuh dulu supaya itu bisa menjadi trigger. Tentu Adinda host ini kan ini tidak bisa serta-merta, tetapi saya ingin masuk ke beberapa hal-hal yang ketika itu diperbaiki itu akan men-trigger yang lain. Jadi
Tentu itu adalah upaya kita untuk supaya bisa lebih efektif. Saya kira begitu, host. Jadi kami terus terang sangat komit untuk melihat bagaimana pendidikan di Makassar ini bisa kita benahi bersama. Saya kira gitu deh. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung mungkin kita dengar dulu ini dari Kadisduk Capil Makassar, Ibu Ariati Puspasari Hadi. Bu, ini biasanya ada yang titip-titip, Bu. Ada yang titip anaknya di satu tempat begitu karena katanya supaya sonasinya masuk. Ini kalau Ibu Puspa pasti sangat begitu saklek untuk ini ya, karena KTP pun sekarang tidak ada yang lolos ini ya, Ibu Dokter ya. Harus benar-benar melalui pengaktifan maupun juga tidak ada lagi pencalonan di sana. Seperti apa Bu untuk teknisnya dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk itu, Bu? Silakan Ibu Dr. Puspa. Terima kasih Erik sebagai host. Jadi saya ingin menekankan bahwa di dalam Undang-Undang Kependudukan hal yang juga dipersilahkan atau tidak ada larangan seseorang untuk pindah kemana saja. Itu juga menjadi patron kita. Tetapi ada yang menjadi selama ini kalau ada PPDB Pak Wali, pada saat menjelang PPDB banyak masyarakat, mohon maaf, yang meminta untuk cetakan kakaknya, karena kalau saya lihat di Juknis PPDB itu minimal cetakan kakaknya itu 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya PPDB tanggal 1 Juli 2020 berarti paling lambat kakak itu tercetak 1 Juli 2019. Nah, banyak yang kami temukan masyarakat itu datang di Dukcapil untuk bisa mengundur itu, jadi bisa mengatur misalnya di tanggal 20 Juni misalnya 2019 yang lalu. Nah, ingin saya tekankan bahwa di Dukcapil itu tidak bisa kami mengatur tanggal pencetakan. Jadi itu by system. Kalau hari ini kita cetak, maka keluar tanggalnya langsung hari ini. Jadi mohon maaf, ini juga menjadi saya ingin menekankan kepada teman-teman yang menjadi panitia PPDB untuk lebih teliti melihat dokumen yang disampaikan oleh masyarakat. Karena kita pernah dapatkan ada kakak yang terbit itu dibuat sendiri tanggalnya karena untuk bisa menembus sistem zonasi itu. Tetapi kalau di database kami itu kelihatan trackingnya. Orang ini pindah tanggal berapa, dia cetak kakaknya tanggal berapa, itu bisa kita identifikasi kalau di database-nya Dukcapil. Jadi saya berharap bagi teman-teman panitia PPDB untuk lebih teliti melihat dokumen itu, karena dokumen yang tercetak dari Dukcapil itu hari pencetakan itulah tanggal pencetakannya. Jadi kalau ada yang sedikit buram-buram, yang mencurigakan model hurufnya, itu perlu disortir untuk kemudian nanti diverifikasi oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Terima kasih. Ya, mungkin ada keuntungan Bu Kadis ya, dengan sistem daring ini sehingga mereka kan harus mengunggah secara online. Iya. Kemudian kalau apabila hak akses itu sudah ada kan langsung secara otomatis Dinas Capil bisa melihat bahwa ini memang ada terdaftar. Insya Allah. Jadi kami akan bantu kalau misalnya ada kecurigaan dari panitia, kan tidak semuanya dokumen bisa itu kita sortir. Ini tolong dikonfirmasi kembali oleh Dukcapil. Kami bersedia untuk bantu. Ya, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kadisduk Capil Makassar, Ibu Dr. Ariati Puspasari Hadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan ini suara dari perwakilan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, perwakilan dari TK, SD dan SMP swasta begitu. Ya. Oke, baik, kita mempersilakan untuk perwakilan yang akan bicara bersama Bapak Wali Kota untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada host yang alhamdulillah hari ini. Terima kasih yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar. Yang ini adalah pertemuan kedua saya dengan Bapak Wali Kota dengan Ibu Kadis pada saat pertemuan di rumah jabatan. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah swasta diberi ruang untuk masuk pada
ajang silaturahmi dengan wali kota dan seluruh beberapa unsur yang lain. Dan saya hormati juga Bapak Ketua Komisi D, yang saya hormati Ibu Dr. Puspa yang nama ini sangat kami kenal pada saat menjadi Sekdis Dinas Pendidikan. Familiar ya beliau. Ada beberapa, ya saya dari swasta Pak, bukan SMP swasta. Nama saya Ibu Nasra. Kebetulan tempat tugas saya SMP YP PGRI Jalan Singa. SMP PGRI Disemakan Jalan Singa. Berbicara tentang PPDB, alhamdulillah kami sangat sependapat dengan Ketua Komisi D tadi bahwa pengalaman tahun lalu Pak, alhamdulillah swasta kami mohon berharap mudah-mudahan swasta juga masih bisa diperhatikan sama Ibu Kadis dan Pak Wali, karena swasta juga sangat membutuhkan kuota. Bantuannya Pak di PPDB. Adanya juga. PPDB ini Keadaan seperti ini memang mesti dia harus benahi Iya. supaya bisa tertampung. Kampung paling Dengaran, Pak. sebenarnya swasta ini. Halo? Ya. Silakan Bu, silakan langsung aja berbicara Bu. Kami dengarkan. Oh iya. Kami mohon bantuan Pak, swasta pada umumnya 157 SMP swasta Pak, bantuan Kadis dan Bapak Wali Kota supaya bantu SMP swasta juga dapat siswa Pak. Walaupun demikian, saya sangat sependapat dengan Bapak Ketua Komisi D bahwa kalau memang sudah kuota SMP swasta, SMP negeri sudah full Pak, enggak usah ada titipan lagi. Kalau bisa dititip sama swasta Pak. Swasta sangat membutuhkan itu. Ya. Swasta siap. Karena tahun lalu Pak sudah ada yang duduk di swasta, beberapa bulan kemudian pindah Pak, dipanggil oleh salah satu swasta sekolah negeri, katanya sudah bisa masuk kembali di sana. Ini mohon bantuan Pak Wali dengan Ibu Kadis supaya kalau begini berarti ada titipan Pak, ada titipan. Yang kedua Pak, sonasi ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Tapi kadang-kadang sonasi itu saya katakan kadang kurang berlaku pada saat selesai PPDB Pak. Ya. Pada saat selesai PPDB itu sonasi sudah kurang perhitungan lagi Pak. Ibu, mohon maaf ini dari swasta, apa yang dirasakan oleh swasta ini. Contoh, tinggal di Rapoci ini, dia masuk di SMP yang sangat jauh sekali dari lokasinya Pak. Iya. Ini di luar PPDB Pak, berarti mudah-mudahan tahun ini sonasi itu tetap diperhitungkan walaupun sudah selesai PPDB. Iya, oke, baik Ibu. Ini yang dirasakan oleh swasta. Mohon bantuan Pak, karena kami juga ini adalah punya tujuan yang sama untuk mendidik anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, dan insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki itu. Kemudian Pak, untuk pendidikan pembelajaran daring ini mungkin saya lepas dari PPDB Pak, di swasta itu banyak sekali orang tua yang tidak sanggup untuk daring Pak. Bukan kuotanya yang tidak punya Pak, tapi HP-nya yang tidak punya. Sehingga kami swasta Pak mengambil langkah tetap memperhitungkan physical distancing. Kami mendatangkan ke sekolah untuk dibantu menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Seperti semester ujian sekolah, kami bantu itu untuk mendatangkan ke sekolah, tetap memperhitungkan physical distancing-nya Pak. Jadi ini
swasta sangat mungkin karena swasta itu Pak terus terang dia yang berada pada posisi atas, dia juga berada pada posisi paling bawah. Oke, baik Jadi Ibu. ditempati semua Pak. Iya. Iya. Saya kira itu mohon Ibu bantuan. Nasra. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar dengan baik seperti itu. Terima kasih, Dek. Iya. Ibu Assalamualaikum Nasra. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan Ibu Nasra, bagaimana untuk persiapan PPDB di swasta sendiri, Pak, Ibu? Oh iya Pak, PPDB di swasta Pak tetap juga menggunakan daring. Daring juga Namun ya? demikian kita buka juga untuk manual karena begitu ada orang tua yang tidak sanggup mengakses ke situ karena tidak punya fasilitas. Dan Oke. SMP swasta Pak sudah memulai sejak tanggal 2 Juni tahun 2 Juni ini baru-baru. Ada sudah beberapa yang sudah memulai dan itu juga dia memulai awal dan mengakhiri yang paling terakhir karena kita menunggu siswa begitu masuk dengan pelan-pelan Pak. Oke. Jadi Baik, terima kami kasih. mohon Iya. terisi. Iya. Terima kasih Iya. Pak. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beralih ke Ketua Kepala SMP Negeri 6 ya. Mewakili SMP, Pak Munir. Pak Munir sudah tersambung bersama kami? Assalamualaikum Pak Munir. SMP 6 ini kau ya? Jangan sampai salah-salah Pak. Koneksi internet harus stabil. Karena ada Pak Wali Kota ini yang langsung mendengarkan dan SMP 6 ini nampaknya prestasinya luar biasa nih Pak Wali. Selalu mewakili Makassar dalam event-event bergengsi dan kita berharap sekolah-sekolah lain juga ini tidak kalah dengan SMP 6. Silakan Pak Munir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi D, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Dukcapil, dan pejabat struktural lainnya, teman-teman semua yang sama saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita sehat walafiat. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berbicara di forum terhormat ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebagai guru, naluri kami sudah sangat rindu dengan siswa-siswa kami, Pak. Karena itu, kami telah mencoba membuat skenario-skenario pembelajaran manakala new normal itu memang diterapkan. Jadi, secara fisikal, secara sistem, kami di sekolah sebenarnya sudah melakukan skenario pembelajaran seandainya pemerintah mengizinkan, tetapi itu sejauh ini kita belum mendapatkannya. Berikutnya, bahwa selama masa pandemik ini, kami telah melakukan beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh. Ada Classroom, ada Pios, ada Quiz, ada WA, Zoom, Webex, Microsoft, bahkan ada publish YouTube. Semua potensi-potensi semua itu kita telah lakukan demi untuk memenuhi rasa ingin belajar anak-anak di rumah. Tetapi sejauh ini menurut perasaan dan pengamatan kami itu pasti tidak maksimal. Sehingga kami katakan tadi bahwa sebaik-baiknya sistem, sebaik-baiknya secanggih-canggihnya teknologi yang kita terapkan, khususnya untuk anak-anak TK, SD, dan SMP itu belum dikalahkan jika mereka bertemu dengan gurunya. Tetapi ini apa boleh buat, kita berada pada masa sulit begini. Selanjutnya, ingin saya sampaikan kepada Bapak Pak Wali Kota bahwa kesiapan kami untuk ikut PPDB atas petunjuk dari Ibu Kadis kami ini telah kita lakukan beberapa langkah, beberapa progres. Yang pertama, tahun lalu kita tidak menetapkan zonasi wilayah. Sekarang ini
kita telah menetapkan zonasi wilayah. Tahun lalu kita belum sinergitas kita masih di bawah dengan Dinas Dukcapil. Alhamdulillah untuk tahun ini keterlibatan dukungan maksimal dari Ibu Kadis Capil telah kita saksikan. Mudah-mudahan ini akan mengurangi resistensi dari potensi-potensi yang akan terjadi pada PPDB nantinya, Pak. Jadi itu yang kami sampaikan, bahwa sebenarnya sekolah sudah siap seandainya pemerintah mengizinkan. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Munir, dengan new normal ini, dan tadi kita bilang rindu sekali Maki dengan siswa-siswi tak pernah ada komunikasi dengan orang tua, begitu, orang tua siswa, baik itu melalui virtual juga seperti ini atau datang langsung ke sekolah gitu, Pak? Ya, komunikasi kita dengan orang tua siswa tidak pernah putus, karena pembelajaran jarak jauh dari rumah itu tidak akan berjalan dengan bagus kalau kita tidak didukung oleh orang tua. Adapun persiapan sekolah untuk tahun ajaran baru, kami juga sudah lakukan. Bahkan kami siap membuat sebuah simulasi bagaimana anak-anak itu masuk di sekolah, bagaimana sekolah mempersiapkan protokol kesehatan, bagaimana rosternya di sekolah, bagaimana mengatur anak-anak baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seandainya memang new normal diberikan kepada Kota Makassar. Itu kami sudah siapkan. Kami ingin memperlihatkan sebenarnya seperti apa kesiapan sekolah seandainya new normal diberikan, sehingga potensi stres orang tua itu bisa kita kurangi. Tapi ini tergantung dari kebijakan Bapak Wali Kota. Terima kasih banyak. Iya. Yang pasti penegasannya, Ibu Kadis, dana BOS bisa digunakan untuk membeli hand sanitizer dan juga semuanya membeli bisa. Perlengkapan untuk new normal ini, Ibu Kadis ya. Bisa kan? Iya Pak, iya bisa. Iya. Ibu Kadis ada komentar, silakan Bu. Terkait dengan SMP, memang untuk SMP 6 sendiri pada saat kita sudah melakukan pertemuan baik dari tingkat TK, SD, dan SMP untuk persiapan apabila pembelajaran itu akan dibuka di sekolah. Khusus untuk SMP 6 sudah melakukan persiapan, bahkan sudah ada testimoni apabila hal tersebut dilakukan. Tetapi setelah kita melihat kemarin ada live streaming langsung dari 4 kementerian, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, mengatakan bahwa untuk tingkat SMA, SMP akan bisa dibuka apabila daerahnya adalah daerah zona hijau. Jadi kalau zona merah, kuning, dan orange itu tidak akan dibuka. Itu pun zona hijau secara bertahap, yaitu SMA, kemudian 2 bulan berikutnya adalah SMP, kemudian 2 bulan berikutnya lagi adalah SD, dan dilanjutkan dengan TK. Apabila ada indikasi kasus bertambah 1 saja, akan ditutup sekolah tersebut. Dan atas keputusan kementerian 4 menteri kemarin itu masih dilakukan pengkajian lagi oleh beberapa stakeholder. Jadi kami di daerah ini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Tetapi kami untuk tingkat SD, TK, dan SMP kita sudah mempersiapkan apabila hal itu terjadi. Oke. Baik, terima kasih Ibu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan selanjutnya kita Ibu EN. Ibu EN, mungkin operator? Ibu EN? Ya, siapa? Iya, baik. Silakan Ibu EN. Ketua IGTKI. Ikatan Guru TK Indonesia Kota Makassar. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Ibu Kadis Pendidikan, Ibu Kadis Capil, yang kami hormati pula Bapak Ketua DPR Komisi D, kemudian Bapak
dan Ibu yang ada di forum ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hari ini sehingga kita bisa bersilaturahmi secara virtual. Nama saya Endria Sari, saya mewakili IGTKI PGRI Kota Makassar, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang berada di Kota Makassar, di mana di dalamnya adalah semua guru taman kanak-kanak yang berada di Kota Makassar. Dunia anak adalah dunia bermain. Di taman kanak-kanaklah anak-anak mengembangkan semua kompetensi yang ada di dirinya. Di masa pandemi ini sangatlah rentan untuk anak-anak masuk sekolah, apalagi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana anak-anak harus social distancing, sedangkan anak-anak sangatlah senang bersosialisasi dengan ibu guru dan temannya. Kemudian anak-anak harus juga memakai masker. Padahal anak-anak kalau memakai masker paling 5 atau 10 menit lah mereka bisa tahan untuk memakai masker itu. Namun dikarenakan sikon yang ada, anak-anak harus belajar secara online, apalagi selama 3 bulan terakhir ini. Guru-guru TK Kota Makassar, kami rasa sudah berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dengan pembelajaran secara online yang inovatif. Pada awalnya, anak-anak dan orang tua memang sangat antusias dalam hal baru ini. Tetapi dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan mereka mencari kehidupan di luar rumah, mereka mulai berpikir untuk pembelajaran secara tatap muka. Ini yang terjadi. PPDB awal tahun ajaran ini bagi taman kanak-kanak yang ada di Kota Makassar mulai terasa dampaknya karena orang tua anak mulai menunda untuk memasukkan anak-anaknya di TK karena mereka mendengar bahwa pembelajaran di taman kanak-kanak dengan sistem atau teknik secara online. Tentunya pembelajaran di taman kanak-kanak kalau secara online memerlukan pendampingan orang tua setiap harinya dan tentunya memerlukan biaya kuota yang tidak sedikit. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Kadis, dikarenakan penundaan orang tua yang memasukkan anak-anaknya di taman kanak-kanak, maka berimbas kepada TK-TK yang ada di Kota Makassar. Nah, di Kota Makassar sebagian besar adalah taman kanak-kanak swasta. Dan sangat berimbas kepada guru-guru honor yang ada di masing-masing sekolah. Sebagian besar honor dari guru-guru TK diambil dari SPP anak. Nah, tentunya apabila kurangnya anak didik yang masuk di sekolah yang mendaftar pada PPDB tahun ini, maka sudah pasti akan menimbulkan masalah baru, yaitu dirumahkannya guru-guru honor. Kemudian untuk pembelajaran online selama tahun ajaran ke depan, tahun 2020-2021, 6 bulan ke depan, tentu guru-guru honor harus mengeluarkan biaya kuota dari honornya yang tidak seberapa. Memang untuk tahun ini, pembelian kuota dan honor guru bisa masuk di dalam BOP. Tetapi sampai sekarang BOP untuk tahap pertama itu belum cair sampai sekarang. Jadi mohon kepada Bapak Wali Kota untuk memudahkan supaya BOP segera dicairkan untuk tahap pertama, apalagi mudah-mudahan tahap kedua juga bisa dicairkan. Untuk itu kami mohon kebijakan dari Bapak Wali Kota dan Dewan Pendidikan Kota Makassar untuk membantu guru-guru honor ini. Kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota, apabila di masyarakat ada BLT, semoga guru-guru honor juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dari kami Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Kita langsung persilakan kembali kepada Bapak Wali Kota Makassar untuk
menyampaikan beberapa hal yang tadi juga menjadi pertanyaan dari beberapa perwakilan, khusus tadi Pak yang terkait guru-guru TK yang belum cair katanya Pak. Waduh, ini juga harus menjadi perhatian karena kalau tidak cair katanya ini juga cukup membeku begitu Pak, membatu begitu, dan katanya dengan kebutuhan new normal ini seperti itu ya. Baik, persilakan kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Prof. Yusran Yusuf, untuk memberikan banyak hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih moderator, luar biasa moderatornya ini ya. Ya, beberapa respon tadi dari Ibu Nasra sekolah negeri, ya. Tentu tantangannya adalah bagaimana sekolah swasta ini terus juga meningkatkan daya saing ya, supaya swasta ini menjadi bukan menjadi alternatif terakhir bagi peserta didik, tetapi menjadi unggulan. Dan saya kira sudah banyak swasta di Makassar yang juga jauh lebih bagus dibanding sekolah negeri. Ya, itu faktanya Bu. Jadi saya kira ini tantangannya bagi teman-teman di swasta. Jadi kalau saya lihat sih ini cukup banyak Bu, 9.200-an yang tidak akan mampu kita tampung di sekolah negeri. Oleh karena itu saya kira ya peran pemerintah tetap ikut bagian di dalam pembinaan sekolah baik negeri maupun swasta. Kemudian berikut mungkin juga dari Pak Munir. Ya Pak Munir, saya kira kita semua sepakat bahwa pembelajaran dengan daring ini kan banyak nilai-nilai yang mungkin tidak akan tertransfer, misalnya nilai kebersamaan, kerjasama, karakter, ya. Saya kira memang inilah mungkin tantangan kita nanti bagaimana mendesain metodologi pembelajaran yang bisa mengisi hal-hal yang tidak akan tersampaikan dalam proses pembelajaran via daring. Dan kemarin kalau tidak salah teman-teman Diknas kan membahas blended method ya. Jadi penggabungan beberapa metode untuk mencoba mencapai sasaran pembelajaran tadi. Kemudian mengenai kuota ini saya belum tahu secara detail ya. Tapi saya dengar informasi ini bisa ditalangi di dana BOS ya, bisa dibayar oleh BOS ya. Kalau BOP Bu nanti kami tanya, karena ini kan BOP sama dengan BOS ya. Untuk tenaga honor nanti kita lihat. Ya memang mungkin perlu ditangani sekarang ini adalah seperti yang Ibu katakan tadi bahwa pendaftar untuk TK ini belum ada yang bergerak karena masih menunggu informasi lebih lanjut. Tetapi yang jelas Bu bahwa khusus pendidikan kita saat ini masih dalam tahap persiapan masing-masing karena kebijakan secara nasionalnya kita tunggu kebijakan dari pusat. Yang terakhir mungkin saya juga ingin sampaikan kepada seluruh guru-guru yang hadir, kepala sekolah, adalah terkait memastikan bahwa apa yang kita lakukan di dalam proses transisi ini itu meskipun kita katakan tadi tanda kutip ada beberapa yang mungkin tidak tercapai, tetapi tidak yang ingin saya katakan begini, dalam proses pendidikan yang transisi ini dengan berbagai keterbatasan kita tetap harus memastikan bahwa kualitas dan fungsi pendidikan ini masih bisa berjalan optimal. Itu mungkin yang paling penting karena nanti setelah pandemi ini tentu akan ada evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi ini. Nah, itu mungkin yang perlu kita persiapkan. Apakah keterbatasan yang kita lakukan pada satu semester ini atau pada masa pembelajaran pandemi COVID ini itu bisa tergantikan atau kualitasnya mungkin bisa di-endorse di semester lain atau di waktu lain. Itu menurut saya yang mungkin nanti ke depan akan ditanyakan oleh
stakeholder pendidikan. Nah, ini saya kira tantangan bagi teman-teman di PGRI, di Dewan Pendidikan. Karena biasanya sesuatu itu dipertanyakan setelah selesai proses pandeminya. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman di seluruh guru, di seluruh unit pelaksana pendidikan mulai dari TK, SMP, SD, coba betul-betul melakukan yang namanya evaluasi diri, evaluasi pelaksanaan, sehingga kita betul-betul bisa memetakan masing-masing kondisi eksternal, kekurangan kelebihannya, dan itulah yang akan diintervensi pada saat kondisi normal. Termasuk yang saya katakan tadi, kalau ada dalam dua semester ini atau satu tahun pembelajarannya ada yang kurang, ya kita kan tetap dituntut bahwa capaiannya harus sekian, mungkin bisa tergantikan pada kegiatan yang lain, apakah sifatnya suplemen atau juga sifatnya program-program tambahan. Itu mungkin pikiran-pikiran saya, Bu, yang tentu sekali lagi butuh diskusi bersama, dan saya tahu betul di tiap sekolah ini, apalagi di mata pelajaran juga biasanya ada kelompok-kelompok dulu istilahnya masih seperti itu ya, ada namanya musyawarah guru mata pelajaran, ada guru kelas dan seterusnya. Tentu itu yang lebih paham apa kondisi keterbatasan dan apa yang harus dilakukan untuk menutupi keterbatasan itu. Saya kira itu moderator dari saya. Ini saya sengaja melemparkan wacana karena kita ini semua adalah pelaku pendidikan yang memang kita dicoba sekarang ini dengan berpikir di luar rutinitas, jadi out the box, karena kondisi yang kita hadapi ini adalah kondisi yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar yang kami tentunya banggakan. Ini kita live juga di Facebook, dan Ibu Kadis Dukcapil, ini ada satu pertanyaan, Bu, keluar mungkin dari PPDB. Ini untuk pendaftaran mahasiswa baru, Bu, karena katanya harus ada yang namanya perekaman untuk KTP. Sementara Capil belum membuka itu. Sementara ini kampus-kampus juga, apa yang harus dilakukan untuk para calon mahasiswa baru kita ini, karena jangan sampai mereka demo lagi, Bu Kadis, tidak bisa mendaftar begitu. Ibu. Iya, terima kasih banyak di ruang meeting ini, karena ada terselip untuk Dinas Pendidikan. Saya ingin menjelaskan bahwa memang untuk saat ini perekaman KTP elektronik untuk wilayah Makassar belum diizinkan oleh pihak Dirjen Dukcapil karena kondisi atau status Makassar saat ini masih zona merah. Untuk wilayah atau daerah yang diizinkan untuk bisa melakukan perekaman itu baru wilayah atau zona hijau. Sama tadi dengan kebijakan dari pemerintah pusat, karena ini juga kebijakan pemerintah pusat, yang bisa masuk sekolah adalah sekolah-sekolah yang zona hijau. Sama juga di Dukcapil, yang bisa merekam adalah wilayah yang zona merah. Nah, solusi untuk adik-adik yang mau mendaftar, anak-anak kita yang mau mendaftar adalah kami hanya mengeluarkan dulu biodata. Jadi silahkan menghubungi WA, WhatsApp yang sudah kami sampaikan di papan pengumuman ataupun di website. Kemudian melengkapi dokumennya, yang pertama adalah akte kelahiran yang asli, kemudian KK asli, dan ijazah terakhir yang asli. Itu dibawa ke Dukcapil, kemudian dibuatkan dalam bentuk keterangan biodata. Itu yang bisa digunakan oleh pihak perguruan tinggi sebagai pengganti KTPL dulu, karena kita memang belum bisa melakukan perekaman, Pak Wali. Iya. Saya kira itu dua tanggapan saya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, Kadis Dukcapil. Selanjutnya kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Pak Andi Ahmad Panandrang, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM, silakan. Pendidikan non formal. Oke, baik, beliau sudah hadir di kamera. Silakan Pak Ahmad. Halo. Ya, silakan Pak. Langsung. Ya. Lanjut. Terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali PJ Wali Kota Makassar
Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Discapil Kota Makassar, yang saya hormati yang terhormat Ketua Komisi D, DPRD Kota Makassar, dan yang saya hormati dan saya cintai para stakeholder pendidikan yang sempat bergabung pada acara siang hari ini. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk bergabung di acara ini dalam silaturahmi dengan stakeholder pendidikan yang membanggakan saya karena kami adalah penyelenggara pendidikan non formal yang sempat bergabung dengan teman-teman lurus juga pendidikan yang formal. Itu yang pertama membanggakan kami, yang saya sangat sedihkan Pak. Dari awal pembicaraan kita sampai hari ini, Pak Wali tidak pernah menyinggung tentang pendidikan non formal, begitupun Ibu Kadis. Sementara kami juga ada. Pendidikan non formal menjadi bagian untuk proses pembelajaran yang juga menjadi bagian untuk tujuannya adalah pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang putus sekolah, bahkan tidak bisa lanjut sekolah. Mudah-mudahan ada waktu Pak Wali untuk kami bisa bertemu dengan para pengelola pendidikan non formal, pengelola PKBM yang ada di Kota Makassar, yang sampai saat ini kurang lebih 25 lembaga PKBM yang masih eksis untuk menyelenggarakan non formal khusus baik SMP maupun paket C yang setara SMA. Kemudian dalam proses pembelajaran di tahun 2019-2020, teman-teman pengelola atau penyelenggara pendidikan kesetaraan juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang akibat pandemik ini juga menyelenggarakan apa yang teman-teman di formal lakukan, yaitu pembelajaran lewat daring, sekalipun ada beberapa hal yang menjadi kendala buat kami, karena tidak semua peserta kami tentunya memiliki fasilitas-fasilitas untuk itu, karena mereka berasal dari orang-orang yang tidak mampu, sebagian seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, apa yang disampaikan Ketua Komisi D tadi memang sangat terkait dengan kondisi Dinas Pendidikan yang 1 tahun tertiga kepala dinas. Nah, kami belum melakukan langkah penyamaan langkah dalam hal melihat pendidikan non formal khususnya. Kepala dinas sudah diganti lagi Pak. Mudah-mudahan ini kami bisa melakukan pertemuan khusus juga dengan Kadis Pendidikan yang sekarang ini, Ibu Kadis, dalam rangka untuk menyamakan persepsi kita terhadap pendidikan non formal yang hari ini teman-teman pendidikan non formal ini atau pendidikan kesetaraan ini menjadi alternatif. Tapi kami berusaha untuk menjadikan pendidikan kesetaraan ini adalah pilihan untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar khususnya. Karena kami menganggap bahwa ternyata peserta pendidikan non formal ini di bidang kesetaraan ternyata bukan karena mereka bodoh, tetapi ada beberapa faktor yang membuat mereka harus menempuh pendidikannya di bidang non formal atau pendidikan kesetaraan ini. Mungkin karena faktor ekonomi, faktor keluarga, dan lain-lain sebagainya, Pak. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan tadi oleh Ketua IGTKI terkait dengan BOP, biaya operasional, kami pun merasakan seperti itu Bu di pendidikan kesetaraan. Sampai hari ini juga belum tercairkan untuk tahap pertama, sementara kami harus dituntut untuk melakukan pembelajaran terhadap adik-adik atau anak-anak kami di pendidikan kesetaraan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Wali memberikan kebijakan agar supaya apa yang kami lakukan dalam hal proses pembelajaran, karena memang betul-betul kami menggunakan mengharapkan untuk dana BOP ini sebagai operasional penyelenggaraan di bidang pendidikan kesetaraan ini. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa terus terang untuk pendidikan kesetaraan Pak, supporting anggaran untuk pendidikan di Kota Makassar ini itu sebatas non formal belum kita rasakan dari pemerintah Kota Makassar, sehingga kami sangat berharap juga ini butuh perhatian
terhadap pendidikan non formal ini yang ada di Kota Makassar. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan Pak Wali ada waktu, kami minta untuk bersilaturahmi dengan teman-teman pengelola pendidikan, khususnya para pengelola PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di Kota Makassar, untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Wali, sekaligus untuk bisa berdiskusi terkait dengan formal yang kami lakukan saat ini. Terima kasih, Host, atas kesempatannya. Saya Hidu Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Panandrang, Ketua Forum PKBM. Kalau Pak Wali itu mau ketemu orang pasti bisa, Pak. Asal memang protokol kesehatan dan tidak boleh terlalu banyak masa dulu kalau ketemu dengan Pak Wali, karena itu adalah salah satu hal juga yang masih terus juga beliau konsen untuk bagaimana COVID-19 Makassar ini bisa kita keluar dari zona merah ini. Seperti itu harapan kita, dan kita doakan beliau selalu sehat dan semangat untuk benar-benar bekerja untuk Kota Makassar ini. Baik, sebelum Bapak Wali Kota Makassar menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Panandra dan beberapa yang lainnya tadi, saya persilakan dulu yang ingin bertanya. Ini secara acak saja, silakan langsung di open mic saja. Salah satu dari Bapak Ibu, karena kita ada 100 partisipan ini, Bapak Wali Kota, mungkin kita bisa berikan kesempatan secara acak untuk seluruh kepala sekolah, Bapak Ibu. Oke, karena kita masih punya waktu 5 menit lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Pak? Nama Maklasa dari PGRI Kota Makassar. Halo, assalamualaikum. Mantap, PGRI. Baik, terima kasih moderator yang terhormat. Halo, assalamualaikum. Pendidikan dan kepala dinas lainnya, serta teman-teman yang bergabung di dalam silaturahim kali ini. Alhamdulillah, saya atas nama pengurus dari PGRI Kota Makassar yang mewakili guru baik di swasta maupun di negeri, mulai dari TK sampai SMA, bahkan sampai pada dosen perguruan tinggi. Yang perlu saya sampaikan bahwa dari seluruh masukan tanggapan, mulai dari Wali Kota Makassar, Ketua Komisi D, Kepala Dinas, dan beberapa teman yang memberikan masukan, yang pertama saya harus menggarisbawahi terkait dengan pembelajaran daring, sehingga saya mengambil suatu asumsi bahwa kalau bisa Dinas Pendidikan, dalam ini Kepala Dinas, memberikan ruang kepada kepala sekolah mendesain pembelajaran, apakah itu sifatnya daring ataukah sifatnya tatap muka, dalam tanda kutip, kepala sekolah dalam hal ini mendesain untuk bagaimana ada yang bisa dengan tatap muka, karena yang perlu diperhatikan, banyak sekolah sekalipun daring ada kemampuan tapi tidak ada kesadaran untuk itu, termasuk orang tuanya. Contoh kecil, karena saya adalah kepala sekolah di SD Bawah Karaeng 1, tidak cukup 50% kalau kita lakukan dengan pembelajaran daring. Sehingga kalau pembelajaran, didesain pembelajaran itu di luar daring, katakanlah itu bisa dengan seperti tadi dari MKKS SMP swasta memberikan fasilitas di sekolah, itu sangat bagus, karena kalau ini masih lama pandemi COVID ini pada tahun pembelajaran 2020-2021 ini, tentu saja yang perlu adalah bagaimana awal dari pembelajaran itu yang harus kita memberikan keyakinan kepada masyarakat, karena kalau ini sekarang saja berlarut-larut, sepertinya orang tua masyarakat kita itu terkesan bahwa libur, padahal kita tidak mengatakan libur. Itu yang pertama. Jadi mendesain pembelajaran, diberi ruang kepada kepala sekolah sepanjang tentu tidak lepas dari protokol kesehatan. Hanya saja yang saya ingin garis bawah itu bagaimana diberikan ruang itu, tentu kepala sekolah mengatur bagaimana bisa saja secara bergantian atau 30%, 30%,
dan 40%-nya mungkin bisa saja daring. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari MKKS SMP swasta, Ibu Nasra, ini terkait dengan PPDB swasta, memang ada kecenderungan. Ini tolong Kepala Dinas, karena biasanya setelah penerimaan PPDB itu masih ada kecenderungan menambah kelas, sehingga SMP swasta terkesan bagi sekolah yang katakanlah masih menunggu apa yang tidak lulus dari SMP negeri itu tidak mendapat murid, tidak mendapat siswa, sehingga saya ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi istilah penambahan ruang kelas. Apa yang sudah divalidasi dari Dinas Pendidikan itu yang menjadi patokan, sehingga terlepas dari itu swasta juga bisa mendapat siswa. Karena seperti tadi Pak Wali Kota juga menyampaikan, ada swasta yang lebih dari SMP negeri lainnya. Kemudian terakhir yang perlu memang seperti pengantar dari Ketua Komisi D, bahwa mutu pendidikan kita di Kota Makassar hasil RHP BPK itu kita menurun drastis. Sesungguhnya ini yang perlu kita cermati, sekalipun ini barangkali di luar PPDB. Jadi kembali saya ingin menekankan bahwa masalah pendidikan di skala nasional salah satunya adalah terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi bagaimana memberikan pola pikir kita terhadap guru kita, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kita, ini salah satunya untuk bagaimana tidak terkesan dia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Jadi saya berharap ada pertemuan-pertemuan yang intens, mungkin yang kita bisa gagas, sehingga paradigma dari tenaga kependidikan kita ini bisa betul-betul tidak sekedar menjalankan tugasnya, tetapi bagaimana dengan keikhlasannya menjalankan tugas. Tentu tunjangan finansialnya sangat menentukan, tetapi tidak itu semata-mata. Ini yang perlu. Dan satu lagi dari Ketua Forum PKBM, ini saya sangat memberikan apresiasi karena Ketua Forum PKBM Kota Makassar juga berharap bahwa bagaimana ada pembelajaran daring, dan ini juga sangat terhalang dengan pembelajaran daring karena terbatas oleh peserta didiknya. Saya rasa itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. PGRI ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sebenarnya Bapak Wali Kota Makassar ini masih mau mendengar apa yang tentunya ingin disampaikan oleh seluruh kepala sekolah, guru-guru yang masuk dalam virtual Zoom kita hari ini. Tapi karena beliau tentunya sebagai pemimpin kita di Kota Makassar punya banyak agenda, tentunya juga bagaimana beliau bekerja keras untuk mengeluarkan Makassar dari zona merah COVID-19 ini. Untuk itu, kami persilakan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dan juga sekaligus closing statement untuk acara kita hari ini, silaturahim bersama stakeholder pendidikan. Kepada Bapak Wali Kota dengan dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin merespon dulu dari Pak Ahmad Panantang. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kita atur aja waktu Pak. Tentu kehadiran kita di sini termasuk mengundang Bapak tentu adalah bagian dari komitmen kita untuk bisa bersama-sama. Ya, jadi saya kira pertemuannya saya tantang kapan Bapak ada waktu kita ketemu. Ya, ya jadi silakan komunikasi dengan Ibu Kadis. Kalau bisa minggu ini lebih bagus, lebih cepat. Ya. Kemudian dari Ketua PGRI, saya kira terima kasih Pak. Saya kira ini bagian dari komitmen PGRI untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan, termasuk komitmen kualitas guru dan pelaksanaan proses pembelajaran, yang meminta memberi ruang kepada sekolah untuk melakukan inovasi sesuai dengan kondisi sekolah dan siswanya tentunya. Ya baik, saya kira mungkin pada hari ini tentu tidak semua yang kita bahas kita bisa
tuntaskan. Kita nanti akan melakukan Pitkom secara tematik, ya, dan mungkin bisa juga kita klaster misalnya untuk SD, kemudian untuk TK, untuk pembelajaran non formal, boleh saja Pak topiknya seperti itu, sehingga kita bisa lebih dalam di dalam membahasnya. Yang terakhir mungkin saya titip sekali lagi kepada seluruh yang hadir pada forum hari ini, kepala sekolah baik SD, TK, SMP, dan seluruh pejabat Diknas, termasuk dari PKBM, PGRI, dan Dewan Pendidikan, termasuk dari Komisi DDPR, bahwa pendidikan ini adalah hajatan besar kita bersama, ya. Dan ini tentu menjadi harapan kita bersama. Ini hanya bisa terwujud kalau kita betul-betul bersinergi, ya. Kita betul-betul melakukan kerja kolektif sesuai dengan kompetensi dan tugas kita masing-masing. Pendidikan ini memang adalah harapan kita bersama, karena bagaimanapun juga tentu Makassar ke depan, ya, ini sangat tergantung dari apa yang kita lakukan di proses pendidikan. Apalagi kita ini di pendidikan dasar, tentu sangat menentukan basic dasar kita untuk membangun SDM ke depan. Saya kira demikian Pak. Sekali lagi terima kasih Bu Kadis Pendidikan, Bu Kadis Dukcapil, seluruh stakeholder pendidikan yang telah hadir bersama. Saya selalu berpikir bahwa kalau kita masih ingin bertemu, masih ingin membahas, berarti ada ruang kita untuk bisa memperbaiki bersama, ya. Oleh karena itu ruang diskusi selalu kami buka, dan inilah merupakan langkah awal kita untuk bersama-sama memperbaiki pendidikan Makassar ke depan. Terima kasih, mohon maaf sekiranya ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak PJ Wali Kota Makassar, Prof. Yusran Yusuf, yang sudah bergabung bersama kita hari ini. Spesial hari ini kita bersilaturahim bersama stakeholder pendidikan. Kita berharap Makassar bisa menjadi kota yang lebih cerdas lagi seperti itu, dan Makassar bisa menjadi barometer untuk dunia pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Hajia Andi Amalia Malik Hambali, Ibu Kadis Dukcapil Makassar, Ibu Dr. Arya Puspasari Abadi, dan jangan lupa untuk like and follow facebook.com/kominfo.id. Terima kasih juga untuk Pak Denny yang juga sudah menyiapkan live virtual kita dengan baik hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi satu inspirasi untuk kita, bahwa walaupun kita terbatas untuk bertemu, tetapi dengan teknologi yang canggih ini kita bisa memberikan banyak hal manfaat untuk Kota Makassar, khususnya untuk dunia pendidikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun salah kata dalam menjadi host dalam live virtual kita hari ini. Terima kasih, sampai kita berjumpa kembali untuk live virtual Zoom selanjutnya bersama PJ Wali Kota Makassar, Prof. Dr. Yusran Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.